masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju kau. Makhluk ini terantai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun berada. Tak lupa seperti biasa kami mendoakan agar para sahabat-sahabat, subscriber dan pemirsa selalu diberi kesehatan lahir dan batin, dimurahkan rezekinya dan dilapangkan segala hajatnya. Malam ini berjumpa kembali. Kali ini kita coba membedah dari sisi gaibnya apa tentang pendamping para calon-calon presiden kita di Indonesia, khususnya yang lagi ramai beritanya menjelang pemilu. Kita coba tarik salah satu pendamping yang terkuat di antara keseluruhan calon presiden. Calon presidennya ya. Tiga calon presiden tuh sedikit banyaknya kita coba mencari informasi dari sisi gaibnya tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan kalau bisa siapa yang menjadi calon pemimpinnya. Dari bahasa sanepannya juga boleh ya pemirsa. Kami mohon doanya, mudah-mudahan kita diberi kelancaran untuk bisa menguak dari sisi gaibnya. Kita coba panggil pendamping gaib terkuat calon presiden, ketiga calon presiden ini yang sudah resmi mendaftarkan diri. Bang In siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tanjung Dia Sangat, saya minta tubuh mediator diproteksi, semua gaib-gaib yang ada di tubuh dikunci, tidak bisa bangkit kecuali yang saya panggil, tidak bisa masuk. Allah, dan kami minta dibuatkan kota hitam untuk benteng Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau sang yang berkenan, saya minta dihadirkan sosok pendamping gaib yang terkuat di antara ketiga calon presiden Republik Indonesia yang akan berkontestasi di pemilu besok. Saya minta dihadirkan calon pendamping yang terkuat dengan izin beliau sang yang berkenan. Saya minta dihadirkan Allah. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau boleh tahu di sana dari golongan apa ya? Saya dari golongan Panglima Perang Panglima Kerajaan. Panglima Perang Kerajaan.
Panglima kerajaan, panglima perang kerajaan Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada. Benar. Oh, jadi sampean yang dibilang Mahapati Gajah Mada? Saya sendiri. Subhanallah, kedatangan Mahapati Gajah Mada. Maaf sebelumnya, saya memastikan bahwa benar-benar Mahapati Gajah Mada yang hadir. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Dengan izin beliau, Dengan segala hormat. saya minta jika makhluk ini mengaku-ngaku sebagai Mahapati Gajah Mada dan saya minta dileburkan, dibuang ke neraka jahanam Allah. Alhamdulillah. Sama. Saya juga diperintahkan oleh beliau untuk menjaga kestabilan Nusantara, negara Republik Indonesia ini. Langsung oleh beliau. Maksudnya beliau siapa? Sang Yang Cahaya Ningruah. Subhanallah. Beliau Sang Yang Cahaya yang perintahkan langsung. Oke. Kalau boleh tahu, saya Mahapati Gajah Mada ini sudah langsung ditugaskan menjadi pendamping di antara ketiga calon itu ya? Bisa dibilang mendampingi selama kepemimpinannya, Selama kepemimpinannya. agar Nusantara ini, negeri ini lebih makmur, adil, dan tentram. Tenteramnya. Subhanallah. Mahapati, kalau boleh tahu sejak kapan Mahapati Gajah Mada ditugaskan? Semenjak kompetisi ketiga calon pemimpin Nusantara diumumkan. Ya, artinya sejak mereka resmi menjadi calon ya, calon pemimpin ya. Benar. Atau sudah spesifik mendampingi jasad? Siapapun yang terpilih nanti, Siapapun yang terpilih nanti. itu tahu dan itu perintah yang diberikan kepada saya. Iya. Kemudian kalau boleh tahu, selain Mahapati Gajah Mada, adakah raja-raja yang diturunkan juga bersama Mahapati? Ada. Ada. Bisa Mahapati sebutkan? Apakah yang mendampingi pemimpin yang lama juga ikut lagi? Ada. Resi pun ada. Ada resi pun ada. Yang lama, yang Prabu Angling Dharma. Benar. Subhanallah. Mendampingi dan bagus. Apakah yang lain ada juga banyak gitu? Apa tidak ada? Ada juga ya. Nggak hanya satu raja saja. Ya? Benar. Bahkan salah satu kandidat, seorang resi juga mendampingi.
Subhanallah. Seorang resi ya. Benar. Seorang resi itu kalau boleh tahu, yang penting resi siapa ya? Di zaman masa rajanya siapa maksudnya? Majapahit juga. Majapahit. Berarti sejaman sama Salah satu kandidat yang di Jawa Tengah. Iya, yang di Jawa Tengah. Resi ya. Benar. Tetapi saya terkhusus dari perintah beliau mendampingi siapa yang terpilih nanti, karena huru-hara dan gonjang-ganjing akan besar terjadi di negeri ini. Jangan sampai perpecahan dan pertumpahan darah terjadi di Nusantara ini. Jadi mungkin karena kegentingan itu ya, Patih Gajah Mada. Benar. Dan juga untuk segala urusan diplomatik ke negara-negara luar, Indonesia harus tampil, Indonesia harus bangkit, dan Indonesia harus jaya. Tidak berada di bawah tekanan negara bangsa manapun. Ya, karena kalau saya pernah menghadirkan sosok gaib juga bercerita bahwa di era kepemimpinan presiden saat ini adalah gerbangnya, itu gerbangnya pembuka. Sebenarnya yang saat ini kan juga sudah nampak. Iya, betul. Urusan diplomatisnya ke negara luar, bahkan ke negara adidaya sekalipun. Iya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar menyuarakan rasa keadilan dan kemanusiaan untuk menempuh jalan perdamaian. Iya. Di negeri yang saat ini, di negeri yang saat ini hancur dan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Negeri yang dijanjikan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Jadi akan ada huru-hara besar yang akan terjadi sehingga yang Patih Gajah Mada diturunkan oleh beliau. Kalau boleh tahu itu seperti apa nantinya yang akan terjadi itu, yang Patih? Peperangan saudara kah? Atau benar? Iya. Fitnah dan adu domba. Fitnah dan adu domba. Yang mana seharusnya seorang ulama itu menyampaikan akidah-akidah dan keimanan, tetapi nanti akan banyak menyampaikan adu domba dan fitnah sesama anak bangsa dengan tujuan
supaya terjadi keributan dan perpecahan di Nusantara ini. Jadi justru berasal dari orang-orang yang mengaku beragama ya, mengaku ulama yang keluar bahasa-bahasa Dominan, fitnah itu. dominan besar. Oke, kalau boleh mengetahuinya yang Patih Gajah Mada, itu nanti di masa saat pemilihan atau saat sudah memimpin itu apa terjadinya kerusuhan itu atau menjelang Menjelang kepemilihan, tetapi puncak awal setelah pemilihan. puncak awalnya setelah pemilihan. Subhanallah, semoga tidak terjadi apa-apa. Justru datangnya dari pemuka-pemuka agama ya. Pada Bisa dibilang secara tidak langsung ini kan politik gitu. Dominan. Hawa nafsu yang ditunggangi Iya. demi kepentingan pribadi, demi kepentingan golongan. Oke, terima kasih informasi untuk itu. Terus begini, yang Prabu saya mau tanya, yang Patih Gajah Mada. Tadi yang Patih Gajah Mada cerita tentang Den Bagus yang sudah bahwa tidak ada rasa takut untuk berdiplomasi termasuk ke negara adidaya. Itu kalau boleh tahu itu berarti bantuan dari apa ya? Dari pendamping-pendamping gaibnya itu semua. Itu kan pemimpin yang saat ini. Iya, yang saya maksud Dan Bagus itu kan berarti kan yang saat ini. Itu kan artinya mental sama keberanian dia itu lebih berperan pendamping gaibnya yang bekerja gitu maksudnya. Benar. Iya. Bahkan menguasai penguasaan mental, pemikiran dan rohaninya. Iya. Untuk mengatakan terus maju tanpa takut. Tanpa ada rasa takut. Untuk kemaslahatan rakyat terus maju gitu. Ya saya bisa lihat dari pidato-pidatonya, dari ceritanya, bahwa emang luar biasa beraninya kalau menurut saya. Dan itu ya nggak dimiliki juga sama pemimpin-pemimpin yang dulu kan. Tidak. Itu pertanyaannya, apakah pemimpin-pemimpin dulu itu nggak juga dibarengi dengan yang ditugaskan seperti ya Patih sekarang? Ini terkhusus ditambah. Iya. Ada. Berarti ini ditambah. Rohani beliau diperintah untuk menyuarakan keadilan Gitu. kepada pemimpin negara besar tersebut. Bahkan beliau langsung menjumpainya. Yang cahaya di nirwana. Untuk menguatkan rohaninya. Benar. Memerintahkan rohaninya ya. Benar. Luar biasa dan bagus sih. Ya saya pernah dapat cerita karena dia didampingi Prabu Angling Dharma. Ya kita sama tahu Prabu Angling Dharma itu gimana perwibawanya, besarnya menurut dari ceritanya. Negara Nusantara ini kan negara yang kuat, negara yang makmur, tetapi
Kalau sudah saling ribut, gontok-gontokan, ini menjadi rapuh dan mudah terpecah belah. Ya berarti turunnya Yang Patih ya hampir sama juga untuk menguatkan si jasad presiden itu untuk di kancah dunia. Selama masa kepemimpinan, selama masa pemerintahannya, ikut andil menyertai agar Nusantara ini dapat mencapai titik kemakmuran. Menjadi Indonesia mercusuar dunia. Benar. Kalau boleh dapat bocoran, raja yang bersama Mahapati Gajah Mada turun untuk mendampingi nanti pemimpin Indonesia siapa? Bukannya tidak mau memberitahu. Baik, berarti kalau masih belum boleh juga tidak apa-apa. Ya, semoga Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar bisa berpihak kepada rakyat. Ya, itu harapan kami dan itu harapan kita semua. Terus saya pernah dapat bocoran dari guide juga bercerita bahwasanya Ratu Adil dan Satrio-Piningit juga bahkan ikut juga turun sekalian Memberi wejangan, memberi nasihat dan petunjuk untuk pemimpin nanti yang terpilih. langkah apa nanti yang akan diambil. Memberi nasihat dan wejangan karena kepemimpinan Nusantara saat ini titik awal kebangkitan Nusantara. Titik awal kebangkitan yang sudah dibuka pada masa Den Bagus. Jadi kebangkitannya mulai sekarang gitu ya, yang pasti ya. Dunia sudah tidak tenang. Benar. Dunia sudah tidak normal. Iya, apalagi kondisi sekarang lagi perang. Apakah nanti sampai ke Indonesia itu dampaknya apa? Yang pasti Gajah Mada. Kalau terjadi itu akan sampai Iya. yang dinamakan dengan Perang Dunia Ketiga. Sampai ke Indonesia ya. Terlibat juga berarti ya. Ikut andil. Yang pasti, kalau boleh tahu yang pasti sekarang tinggal di mana? Masih di atas Kayangan. Masih di atas Kayangan. Berarti sudah tidak bertugas lagi. Belum. Memang di Kayangan terus gitu ya. Benar. Oh, jadi belum ada pernah yang pasti ditugaskan. Kalau beliau yang merintah,
ada instruksi saya turun melaksanakan tugas-tugas rahasia yang diperintahkan. Jadi selama ini Eyang Patih Gajah Mada belum pernah sama sekali ditugaskan menjadi pendamping siapapun. Belum ada. Barusan tugas dari beliau ini saat ini lah. Ya, Eyang Patih, kami juga berdoa semoga apa yang direncanakan beliau Sang Hyang Wicana dan tugas Eyang Patih dilancarkan dan Indonesia tetap menjadi yang disegani di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Adakah Eyang Patih mau berpesan tentang atau untuk kami sebagai Mari kita sama-sama berdoa. Mari sama-sama kita berusaha menjaga rasa persatuan dan kesatuan di Nusantara ini. Ya, semoga Indonesia baik-baik saja. Kita dukung dan kita bantu penuh pemimpin Nusantara ini. Amin ya Allah. Semoga Nusantara ini dapat makmur dan jaya. Pertanyaan saya terakhir yang Prabu, kalau boleh dijawab, kira-kira bisa dapat bocoran siapakah yang mau menjadi calon, yang menjadi pemimpin? Ciri-ciri saja bisa? Seperti diriku, bentuk badan dan ototnya, persipatannya, karena dia harus sinkron dengan pendampingnya. Ada lagi kisi-kisinya yang Patih. Sama-sama mengangkat tangan dan berdoa untuk kemakmuran dan kejayaan Nusantara ini. Jangan mau dipecah belah dan diadu domba. Ya, yang Patih, sebelumnya saya mohon maaf kalau mengganggu tugas sampean dan cara penyambutan kami yang kurang berkenan. Kami tak lain ya hanya ingin mendapatkan informasi untuk apa yang akan terjadi kalau bisa kita antisipasi dari saat ini. Saya mohon izin. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemirsa, ternyata yang hadir beliau mengaku sebagai Eyang Patih Gajah Mada. Yang Patih Gajah Mada ini ditugaskan untuk mendampingi siapa saja nanti yang terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Jadi dia tidak berbicara mendampingi siapa, tapi dia berbicara mendampingi siapapun yang terpilih nanti menjadi Presiden Republik Indonesia yang sah di masa kepemimpinannya gitu ya. Maka pendamping gaibnya langsung ditugaskan seorang patih yang tersohor di zaman Majapahit, yaitu
Patih Gajah Mada yang cita-citanya sampai saat ini kita sama mengetahui tidak akan minum air kelapa muda sebelum mempersatukan bangsa Indonesia. Nusantara. Tapi ada clue yang dia kasih tadi, ada sedikit kisi-kisi yang dia kasih bahwa Bos. nanti pemimpin itu menurut dia yang visinya sama seperti dia, mempersatukan Nusantara Jangan sampai keluar ya, keluar negara itu. Ya Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Ambil sisi baiknya, kebenaran mutlak milik Allah. Kebenaran mutlak milik. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dianggap mewakili kebenaran apa yang kita tampilkan, kita konten. Demikian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.